Lin Yue, usia 35 tahun, sebenarnya hidup di puncak kemewahan, tapi rasanya hampa dan dingin sekali. Dia adalah nyonya di rumah besar di pusat kota Beijing, wilayah yang dibatasi tembok merah tinggi, simbol kekuasaan suaminya, Tuan Li, seorang pengusaha real estate yang namanya tertera di mana-mana. Hidup Lin Yue seperti pajangan di etalase, perhiasan giok yang selalu melingkar di lehernya, indah tapi dingin. Gaun sutra yang membungkus tubuhnya dengan sangat rapi dan jadwal harian yang ketat dan membosankan. Sayangnya, di balik semua yang terlihat sempurna itu, hatinya beku, seperti air yang membeku di musim dingin yang panjang. Pernikahannya dengan Tuan Li, Linia tahu betul, hanyalah kesepakatan bisnis, sebuah perjanjian yang mengikat dua keluarga besar untuk memperluas kekayaan dan pengaruh. Tuan Li memang penguasa bisnis yang kejam dan cerdas, tapi di rumah dia hampir tidak ada. Sentuhannya, kalaupun ada, terasa hambar dan bau kertas utang, sebatas kewajiban yang harus ditunaikan sebelum dia pergi lagi. Lin Yue tahu suaminya main mata dengan wanita lain. Dia sangat tahu, tapi dia memilih pura-pura tidak melihat. Sikap pura-pura buta itu adalah cara satu-satunya untuk menjaga harga diri dan status sosialnya. Kepatuhan adalah topeng andalannya. Pada suatu pagi yang terik, Lin Yue berada di teras kaca. Seharusnya dia sedang mengecek laporan investasi, namun pikirannya melayang. Pandangannya mendarat di taman luas. Di antara semua pelayan berseragam, dia fokus pada satu orang. Awei. Awei, 28 tahun, si tukang kebun. Dia adalah anomali di tengah kemewahan palsu itu. Badannya tegap, terbentuk karena kerja keras, bukan karena gym atau olahraga mahal. Pakaian kerjanya biasa saja, tapi saat dia membungkuk menanam benih, otot di punggungnya menegang dengan irama yang jujur dan hidup. Lin Yue melihat bagaimana keringat mengucur di kulitnya, bercampur dengan aroma tanah basah yang ia olah. Itu bau kehidupan, bau yang jujur dan belum terkontaminasi oleh ambisi Beijing. Itu adalah kontras total dengan kebekuan suaminya. Lin Yue merasakan dorongan aneh, kerinduan akan sentuhan yang hangat, yang tidak terbungkus formalitas. Dia sadar selama ini dia haus akan kejujuran yang mentah. Awei dengan tangan kasarnya adalah api tersembunyi, sebuah representasi kebebasan yang tidak dapat dibeli. Pria itu menancapkan akarnya pada tanah, sementara Lin Yue merasa tercekik dalam sangkar emas. Di balik seragam pelayan yang sederhana, Awei adalah pemandangan paling nyata yang pernah Lin Yue lihat di rumahnya sendiri. Perasaan itu, setelah dia akui, tumbuh cepat sekali, mengalahkan semua kehati-hatiannya yang biasa. Lin Yue memutuskan dia harus mendapatkan kejujuran dari Awei, bahkan jika itu berbahaya. Malam itu, dia memanggilnya ke kamar pribadinya. Alasannya dibuat-buat dan klise. Pipa air di kamar mandi utama sepertinya ada masalah, katanya pada kepala pelayan. Memastikan hanya Awei yang dikirim. Dia membiarkan uap air panas memenuhi kamar mandi mewahnya, menciptakan kabut tipis yang menyamarkan niatnya. Aroma kayu jendana dari bak mandi mewahnya bercampur dengan uap air, menciptakan atmosfer yang intim. Lin Yue berdiri di dekat cermin, memakai kimono sutra merah marun yang longgar. Kain yang sangat tipis, sengaja agar tidak menutupi bentuk tubuhnya. Awei masuk. Dia bergerak dengan hati-hati, canggung di ruangan marmer yang mahal itu, tapi energinya terasa besar. Ketika dia membungkuk memeriksa pipa di bawah wastafel, wajahnya dekat dengan paha Lin Yue. Lalu, tangan kasarnya tanpa sengaja menyentuh betis Lin Yue yang mulus. Lin Yue menahan napas. Dia merasakan sengatan panas yang cepat.
Sebuah kejutan yang menembus lapisan sutra. Dia tidak bergerak, hanya berdiri tegak seperti patung. Jeda itu terasa sangat panjang. Hanya ada suara air menetes dan detak jantungnya yang menderu. Awe merasakan ketegangan wanita di atasnya. Dan dia tahu, sentuhan itu bukan kebetulan murni. Dia perlahan mendongak. Mata mereka bertemu, menciptakan percikan di udara lembab. Jarak kasta mereka seolah-olah hilang dalam pandangan mata yang singkat itu. Awe, dengan wajah berkeringat dan mata penuh keraguan, akhirnya bicara. "Pipa ini tidak rusak, Nyonya," katanya. Suaranya parau dan berat. Lin Yue maju selangkah. Dia mencondongkan tubuh sedikit, membiarkan aroma giok dan magnolia yang ia kenakan bercampur dengan aroma tanah Awe. "Kalau begitu, perbaiki saja kebekuan di sini, Awe." Itu adalah isyarat tanpa kata. Sebuah undangan. Awe tidak butuh penjelasan lagi. Dia memang orang miskin yang berhadapan dengan wanita kaya. Tapi saat itu, mereka hanyalah seorang pria dan wanita yang dikuasai oleh gairah terpendam. Malam itu, di bawah selimut sutra merah marun, Lin Yue menemukan kebenaran yang lebih nyata dari semua perjanjian bisnis yang pernah ia buat. Sejak malam itu, hubungan terlarang mereka jadi rahasia yang membakar di dalam rumah Tuan Li yang dingin. Pertemuan mereka harus cepat dan super rahasia, didorong oleh risiko dan adrenalin. Awe, si tukang kebun, kini adalah satu-satunya pelarian Lin Yue. Mereka bertemu di gudang tua, tempat yang berbau lembab, lumut, dan alat berkebun. Lin Yue yang biasa memakai sutra, kini berbaring di atas tumpukan karung goni yang kasar, mencari kebenaran yang mentah. "Tubuhmu, jujur padaku, Nyonya," bisik Awe suatu malam. Tangannya yang kasar memegang erat Lin Yue. Dia tidak pakai giok atau sutra. Dia hanya merasakan. Lin Yue tertawa getir. "Yah, di sini aku bisa jadi diriku sendiri, Awe. Suamiku memberiku kenyamanan, kau memberiku kehidupan." Awe tidak menjanjikan kekayaan, dia hanya memberikan kekuatan dan gairah yang tidak dimiliki suaminya. Lin Yue bisa merasakan bagaimana ketegangan bahunya mengendur di pelukan pria itu. Gairah mereka adalah bentuk perlawanan fisik terhadap kekakuan kasta dan kepalsuan hidupnya. Namun, setiap pertemuan dipenuhi ketegangan yang mengancam. Suatu malam, ketika gairah mereka mencapai puncaknya, Lin Yue mendengar suara mobil Tuan Li yang tiba-tiba masuk. Telepon genggamnya berdering, Tuan Li pulang mendadak. Lin Yue panik sambil merapikan kimono sutranya yang kusut dan lembab. "Dia akan sampai sebentar lagi," kata Lin Yue dengan nada yang terputus. "Cepat pergi, Awe, jangan sampai dia tahu." Awe memegang wajah Lin Yue dengan kedua tangan kasarnya. "Nyonya," katanya tegas, "hubungan ini bukan main-main. Ini perlawanan. Kita harus siap menanggung akibatnya." Mereka berdua tahu risiko yang mereka ambil. Bagi Lin Yue, risikonya adalah kehilangan status. Bagi Awe, risikonya adalah kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Tapi mereka sudah terlanjur basah. Akar cinta itu sudah menancap terlalu dalam.
Tuan Li jelas bukan orang bodoh. Dia adalah pembangun kerajaan dan dia tahu bagaimana mendeteksi retakan. Dia melihat istrinya berubah, mata yang lebih hidup, gerakan yang lebih bebas, dan kebiasaan aneh menghabiskan waktu di taman. Kecurigaannya terbukti mengarah pada Awei. Tuan Li memanggil Awei ke ruang kerjanya. "Awei," kata Tuan Li dengan nada dingin, "kerjamu bagus sekali. Aku akan menaikkan gajimu 10 kali lipat. Dan aku akan memindahkanmu ke kompleks properti di luar kota. Kau akan jadi kepala tukang kebun di sana. Gajimu besar, dapat rumah." Tuan Li mengira kemiskinan Awei adalah kelemahannya yang mudah dibeli. Awei berdiri tegak, memandang mata Tuan Li tanpa gentar. Dia menolak tawaran menggiurkan itu. "Terima kasih banyak Tuan Li, tapi saya tidak bisa menerimanya. Benih yang saya tanam di sini belum selesai." Tuan Li menyipitkan mata. "Benih apa yang kau tanam di sini, Awei? Dan seberapa dalam akarnya?" Tuan Li mendekat, suaranya kini bergetar karena ancaman yang terselubung. "Dengarkan baik-baik. Aku tahu bagaimana mencabut akar yang tidak aku suka. Aku bisa mencabutnya dan membuangnya ke tempat yang tidak akan pernah ditemukan. Kau mengerti maksudku?" Ancaman itu jelas. Awei berhadapan dengan kekuatan mentah seorang penguasa. Lin Yue yang menguping di luar ketakutan setengah mati. Dia sadar, gairah itu kini mengancam nyawa Awei. Konflik itu mencapai klimaks saat Tuan Mi mengadakan pesta besar. Dia menarik Lin Yue ke ruangan sepi. Dia menunjukkan foto-foto yang buram mereka di gudang. "Lihat, Nyonya Yue," katanya dingin. "Cintamu semurah benih. Kau harus pilih. Malam ini, kau muncul di publik, memuji kesetiaanmu padaku. Besok, aku biarkan Awei hidup. Kupindahkan dia jauh-jauh. Atau kau menolakku, dan besok dia akan hilang." Lin Yue melihat giok dingin di lehernya. Dia sadar gairah tidak berhak menuntut nyawa. Dia memilih pengorbanan terlarang. "Aku akan pilih statusku," bisik Lin Yue penuh putus asa. "Tapi kau harus janji, dia harus hidup." Tuan Li tersenyum puas. "Tentu saja sayang, aku hanya mau kau patuh." Lin Yue kembali ke pesta mencari Awei. Dia menemukannya di sudut taman, sedang menyiram bunga peoni. "Awei," katanya dengan suara yang tajam dan dingin, "aku sudah terima tawaran Tuan Li. Kau akan dipindahkan besok. Pergi dan jangan pernah kembali." Awei menatap Lin Yue, sedih tapi tidak marah. "Nyonya, saya tidak butuh uang. Saya hanya butuh kebenaran. Apakah Anda memilih kebohongan lagi?" Lin Yue menahan air mata yang mendesak. "Aku memilih kenyataan, Awei. Kenyataan bahwa kau hanyalah tukang kebun. Dan aku adalah Nyonya Li. Pergilah dan hidup dengan baik." Awei mengangguk. Dia meraih tangan Lin Yue, menciumnya sebentar. Tatapan mata mereka adalah perpisahan yang lebih intim dari 1000 ciuman. Awei pergi keesokan harinya tanpa meninggalkan jejak. Lin Yue kembali kehidupannya yang hampa. Dia tetap jadi Nyonya Li yang sempurna, tapi kini dia tahu rasa hidup yang sebenarnya. Hubungan dengan suaminya jadi ritual kosong. Lin Yue sering menghabiskan waktu di taman, menyentuh tanah yang mengingatkannya pada Awei. Beberapa bulan kemudian, dia menerima paket tanpa nama pengirim. Isinya selimut sutra cantik yang ditenun dengan benang kasar. Di sudutnya ada ukiran akar pohon yang melilit kuat.
Itu janji dari Awe. Akarnya sudah menancap di hati Lin Yue. Lin Yue akhirnya memutuskan, dia tidak bisa terus berbohong. Dia menggunakan kekayaan dan jaringannya, bukan untuk perselingkuhan, tapi untuk kebenaran. Dia mulai membongkar urusan kotor suaminya. Tuan Li kena skandal korupsi besar. Lin Yue dengan tenang memberi kesaksian. Dia kehilangan gelar Nyonya Li, kehilangan sebagian hartanya, tapi dia mendapatkan jiwanya kembali. Dia menceraikan suaminya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. Dia pindah ke rumah kecil dengan taman. Dia memakai namanya sendiri lagi, Lin Yue, dan dia menanam bunga magnolia. Di pasar bunga, Lin Yue melihatnya. Awe. Dia sudah punya bisnis bibit bunga kecil. Di punggungnya ada tato akar pohon yang melilit kuat. Dia mendekat. Aroma tanah segar kembali menyambutnya. Mereka tidak membahas masa lalu. Mereka hanya tersenyum. "Bunga ini akan berakar kuat di tanah barumu, Nyonya Lin," kata Awe. Lin Yue tersenyum. "Aku bukan Nyonya lagi, Awe. Hanya Lin Yue, dan aku butuh tukang kebun yang bisa merawatnya dengan jujur," jawabnya. Awe mengangguk. Dia meraih tangan Lin Yue, tangannya yang kasar kini terasa sangat hangat. Gairah yang terkubur kini tumbuh lagi, kuat, jujur, dan abadi. Lin Yue akhirnya menemukan tempatnya, di samping pria yang mencintainya dengan kejujuran tanpa memandang kasta. Lin Yue tidak lagi memakai giok dingin di lehernya. Kini ia mengenakan kalung sederhana dari kayu cendana yang diberikan Awe. Perubahan ini lebih dari sekedar aksesoris. Ini adalah manifesto jiwanya. Setelah pertemuan mereka di pasar bunga, hubungan mereka tidak dimulai dengan gairah terlarang yang membakar seperti dulu, melainkan dengan ketenangan yang dalam dan rasa hormat yang melampaui sentuhan fisik. Awe dengan tangannya yang kasar dan penuh bekas tanah, menolong Lin Yue menata ulang taman barunya. Taman itu kecil, jauh dari kemegahan istana Tuan Li, tapi ia terasa nyata. Lin Yue mengamati Awe bekerja. Gerakannya saat mencangkul tanah, cara ia memegang bibit dengan kelembutan yang mengejutkan, semuanya adalah seni. Lin Yue tahu, Awe tidak hanya menanam bunga, ia menanam kembali kebenaran yang pernah ia cabut paksa darinya. Malam-malam mereka kini dihabiskan tidak lagi di gudang yang tersembunyi, melainkan di dapur kecil Lin Yue, berbagi teh yang hangat dan cerita tentang perjuangan mereka. Lin Yue bercerita tentang kesendiriannya di puncak kekuasaan, sementara Awe bercerita tentang filosofinya tentang akar dan pertumbuhan. Akar, Nyonya Lin, atau Lin Yue, kata Awe sambil tersenyum, tidak pernah peduli seberapa mahal bunga di atasnya. Yang penting adalah kedalaman tanahnya. Lin Yue memahami, kedalaman itulah yang tidak dimiliki pernikahannya dulu. Awe tidak pernah memintanya menyesali masa lalunya. Ia hanya memintanya untuk hidup dengan jujur di masa kini. Gairah di antara mereka kini terjalin dengan pemahaman. Itu bukan lagi pelarian yang cepat dan penuh resiko, melainkan persatuan yang disengaja dan disyukuri. Suatu malam ketika hujan turun membasahi taman, Awe memijat tangan Lin Yue. Tangannya yang halus kini mulai terasa lebih kuat karena pekerjaan sederhana di kebun. Lin Yue membiarkan Awe mendekat. Lin Yue menyentuh punggung Awe, meraba tato akar pohon yang melilit. Tato itu terasa hangat dan nyata di bawah kulitnya. "Akar ini," bisik Lin Yue, "apakah ini tumbuh untukmu atau untukku?"
Awe tersenyum. Sentuhannya berpindah dari tangan Lin Yue ke lehernya, di mana dulunya terpasang giok dingin, kini hanya ada kulit hangat. Akar ini, Lin Yue, adalah janji bahwa aku tidak akan pernah lari dari kebenaran lagi. Kita berdua adalah akar, kita tumbuh bersama. Malam itu mereka tidak terburu-buru. Sentuhan mereka adalah perayaan kembalinya jiwa, bukan sekedar pelepasan hasrat. Itu adalah ketenangan setelah badai, tempat di mana kerentanan menjadi kekuatan terbesar. Lin Yue menyadari, dia tidak lagi hanya mencintai fisik Awe, tetapi dia mencintai integritas di balik pria itu. Cinta beda kasta itu tidak hilang, tapi telah diubah menjadi cinta yang setara, di mana kemewahan masa lalu tidak lagi memiliki daya tawar.